Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bu Budi. wabarakatuh, Pak Udi. Dan selamat malam. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang latihan transaksi. Ini terutama bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, belum pernah transaksi, atau mau transaksi tapi masih takut-takut transaksinya. Nah, malam ini silakan lakukan transaksi, lakukan latihan transaksi di RTI. Ya. Jadi latihan transaksinya yaitu di aplikasi RTI. Ya. Bapak dan Ibu harus latihan terlebih dahulu sebelum benar-benar trading. Memang ada kekurangan ya latihan di RTI, yaitu gregetnya kurang. Ya. Namanya latihan ini bukan untuk mencari profit, bukan untuk mendapatkan cuan, tapi untuk memperlancar proses beli dan jual sahamnya. Jadi transaksinya jangan di RDN, tapi di RTI. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang masih baru. Atau yang sudah lama, tapi transaksinya masih kaku. Itu. Nah, jadi latihannya di RTI, di aplikasi RTI ini. Jadi pastikan sudah punya akun RTI-nya. Kalau belum punya, silakan download di Play Store RTI Bisnis, buat akunnya, buat akun RTI-nya, lalu buat akun virtual online tradingnya. Seperti ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih baru, artinya masih baru membuat akun RTI, nanti Bapak dan Ibu akan diberikan modal yaitu 100 juta. Akan diberikan modal 100 juta. 100 juta ini silakan Bapak dan Ibu lakukan untuk membeli menjual saham, beli jual, beli jual. Seperti itu. Jangan memikirkan profitnya, jangan memikirkan ruginya. Ini hanya untuk melatih transaksi beli dan jual. Itu. Sahamnya apa aja yang akan ditransaksikan, yang dibuat untuk latihan, sahamnya apa aja? Sahamnya adalah saham-saham yang candlenya bayangannya biru pertama dan candle Heikinasinya yang biru pertama. Dapat sahamnya dari mana? Dapat sahamnya dari WX Master AI Saham. Contoh. Jadi ini ada BBP. Ini ada BBP. Saham-saham ini adalah saham-saham yang candle bayangannya baru biru pertama. Baru biru pertama. Bapak dan Ibu silakan transaksikan semua saham ini. Hari ini transaksikan semuanya ini. Mulai dari EDG, KETR, NASI, MGRO, MBTO, ULTJ, BKDP, sampai BNGA. Semuanya transaksikan.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari saham-saham yang ada di biru 1. Nih, ada DCII, PTPS, Raja, MNC, pihak Pan Air, ESA. Nih, semuanya transaksikan di RTI. Setiap hari. Hari ini nih mau latihan transaksi. Semua yang di BBP ini beli, semua yang di biru 1 ini juga dibeli semua. Contoh, ini yang BBP ada EDG, KETR, NASI. Silakan transaksikan. Nah, di sini. Ya, di RTI. Tinggal klik menu buy. Ini ada menu buy. Ini ada menu sell. Oke. Contoh, tadi ada EDG, KETR, klik buy di sini. Klik menu buy. Sahamnya apa? EDG. Klik. Harganya 7.000. Oke. Belinya berapa? Belinya bebas. Mau beli 10 lot silakan. Mau beli 100 lot boleh. 7.100 lot, 75 juta. Ini beli 10 lot aja. Beli 10 lot seperti ini. Add G. Klik buy. Ini menu buy ini. Lalu klik buy lagi. Kalau di sini masih open, kalau kita setelah buy akan muncul di order list ini. Kalau masih open, klik opennya, klik amen. Ini harganya 7250 ini. Tambahkan yang ada tanda plus, klik tanda plus, lalu klik amen. Amin lagi. Oh ini nggak bisa dibeli nih. Add G. Oh karena arah. Jadi dibeli nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa dibeli, ya udah abaikan. Open kayak gini, lalu klik withdraw. Jadi membatalkan. Withdraw lagi. Oke. Withdraw sukses. Yang lain tadi ada KETR. Klik buy. Ganti KETR. Belinya berapa banyak? 100 slot misal. Ini. Lalu klik menu buy. Klik buy lagi. Di order list ini masih open. Kalau open, klik lagi, lalu amen. Harganya ini 260 ini. Klik tanda plus, jadi 262. Lalu klik amen. Klik amen lagi. Ini kalau match, berarti sahamnya sudah dibeli. Ada lagi yang lain. Tadi ada nasi. Lagi buy lagi di sini. Nasi, NASI. Harganya 88 kayak gini. Belinya berapa? 1000 lot. 1000. Lalu klik buy. Klik buy lagi. Kalau masih open, klik open. Klik amen. Harga 88 ini. Klik tanda plusnya. Jadi belinya di berapa? 89. Lalu klik amen. Kalau sudah match, ini berarti sudah terbeli. Ini match. Lalu kita lihat di order list. Tadi ada beli saham KETR. 100 slot. Ini jadinya minus 0,76%. Kenapa minus? Karena kita belinya di atas harga pasarnya.
supaya langsung dapat sahamnya. Nasi ini juga sama. Belinya tadi di 89, sedangkan harga saat ini adalah 88. Maka wajar ini kalau minus. Jangan pikirkan profitnya, jangan pikirkan minusnya ini saat Bapak dan Ibu latihan. Silakan transaksikan saham-saham yang ada di BP ini. Nasi, MGRO, MBTU, LTJ, BBKP. Semuanya ini silakan dibuat untuk latihan transaksi di RTI. Gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang masih baru, sama sekali belum pernah melakukan transaksi, silakan transaksikan semua yang ada di BBP ini dan yang ada di biru 1. Ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memang belum pernah menggunakan WX Master AI Saham, silakan japri saya kasih free. Tapi nggak lama. Saya kasih trial. Jadi supaya nggak bingung ya, memilih sahamnya yang mana. Total sahamnya ada 900 ya. Kalau milih ya nanti bingung nih. 900 mana yang dibeli ya. Nah, sekarang beli saja saham-saham yang ada di BBP ini. Yaitu bayangan biru pertama. Karena nanti kita akan kebanyakan transaksi saham-saham menggunakan Heikin Ashi Chart. Nah, ini BBP ini besok saham ini estimasinya akan jadi biru. Sama yang kalau biru 1 ini hari ini candlenya itu sudah biru pertama. Jadi hari ini mana yang ditransaksikan? Semua saham yang ada di BBP ini transaksikan. Lalu yang ada di biru 1 ini semuanya juga transaksikan. Yang semua saham yang ada di biru 1 ini semuanya harus ditransaksikan untuk latihan transaksi. Hari ini transaksi, besok jual. Lalu latihan lagi. Besok jual semuanya, lalu latihan lagi. Setiap hari ubah saham yang dibeli. Gitu. Jadi bagi yang masih baru, yang transaksinya masih kaku, masih bingung harus beli saham apa, silakan latihan transaksi terlebih dahulu di RTI. Belilah hanya saham-saham yang candlenya biru pertama dan saham-saham yang candle bayangannya baru biru pertama. Yang belum punya akun RTI, silakan buat dan praktekkan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang belum punya WX Master AI Saham? Silakan japri saya kasih trial. Atau sudah semuanya? Ada kok yang baru-baru. Berarti Pauli nggak ada pertanyaan gimana? Diakhiri aja. Ya, berarti udah bisa semua ya? Ada Pak. Oke. Nah kan, kalau nggak dipancing, kan nanya. Iya, Pak Holi,
mau Ya, tanya dong, itu yang WX Master Oskrina ini, saya tuh masih bingung dengan nama-namanya seperti BBP biru satu apa itu ada itunya nggak manualnya nggak biar ingat nggak pas manualnya. soalnya pas lihat di bukan pas lagi lihat di Telegram tuh banyak banget keluarnya jadi saya harus pilih yang mana Maksudnya jadi manual maksudnya apanya, Ibu? maksudnya tulis kalau BBP itu saham yang apa. Terus banyak sih ya yang saya kalau lihat di eh, Telegram ya ada BBP, ada yang BST tuh nggak tahu saya banyak deh Pak, bingung. Maksudnya Eh, itu nama-nama itu menunjukkan saham apa gitu Pak. Maksudnya kan Bapak bilang biru satu berarti pas candle muncul biru pertama kali atau biru satu itu saya masih bingung Pak. oke. Jadi BBP itu ini dilihat ya. Ya, BBP. Ini oh ya ini bayangan benar. ya. Ini Ya bayangan ini maksud saya. biru pertama. Berarti saya screenshot ya. Mm-mm. Nggak perlu, ini sudah ada kok panduannya, Ibu. Ada di mana Pak panduannya? Di kitab Master Cuan Saham. Kitab. Ya. Saya kayaknya belum dapat deh Pak. Telegram Bu, Sudah. di Telegram. Ibu ada Saat aplikasi Telegram nggak? saat Ibu Ada. daftar, itu kan Ya, saya kasih link. Ada 4 ya. link, 3 grup WA, 1 channel Telegram. Oh, coba nanti saya cari ya. Di kitab di link Telegram tuh ada 3. Satu kitab ya. Iya, eh bukan. Jadi channel channel Telegram ini di channel Telegram, nama channelnya Kitab Master Cuan Saham. Nah, di channel ini di sini materi-materi Master Cuan Saham itu ada di sini semua, Ibu. Jadi Saya Ibu coba. nggak perlu screenshot, nggak perlu foto, ya. Ibu tinggal buka, nanti tinggal di download filenya. Iya Pak. Ya kalau bisa ya benar. Masa biar nggak lupa mungkin aku akan lebih cepat kayak di screenshot dicetak dulu biar lebih Oh cepat. boleh, Iya, ya kalau lihat begitu kan bolak-balik bingung juga betul. di kitab. Mm-mm. Tapi kalau lama-lama udah hafal nggak usah lagi lihat ya. Mm-mm. Betul. Kalau udah hafal nanti nggak perlu ngelihat Saya coba lihat di Telegram ada kitab kitab, Mas. Oke, saya. tersendiri ya Pak ya dia ya. Pak Kenapa? Hol- kitab itu ada di Telegram yang apa? WS Master Robot Screen, Bukan, WS Master bukan. All Saham, WS WSMF Fast Track Signal, udah 3 ini. Gimana? Ini Bukan, Ibu. Telegram saya cuma ada Ibu, 3. gini. Ibu, saat Ibu pertama kali daftar, Ya, Ibu kan dikirimin link grup WA. Ibu pernah klik ya, kan? ya, ya, Kan ada 3 grup WA. ya. 1 channel Telegram. Mungkin yang channel Telegram Ibu belum klik. Oh, Coba channel. Ibu, ya coba Ibu. Oke, saya kirim aja ya. Ya, ya. Saya japri Boleh, saja. boleh. Ya, yang kitab itu aja nggak apa-apa deh. Mungkin saya belum atau Ini panduannya ini, panduan WX Master Saham ini sudah saya kirim juga. Terus link untuk masuk ke kitab Master Cuan Saham saya kirim lagi. Ibu tinggal klik. ya. Oke, ini. Nah, oke, sudah saya kirim lagi. Oke, udah masuk. Ya, mungkin Ya, nggak masuk waktu itu. Iya, ya. Ini udah masuk. Kitab master baru dapat. ya. Ya, ah, ah. Terima kasih Pak Holi.
Baik. Nah, nanti Ibu di Kitab Master Cuan Saham ini di sini ada banyak panduan ya. Ya, ya, Nanti kalau agak senggang Ibu baca dulu karena memang materinya kan akan diulang setiap minggunya. ya, Ganti-ganti memang. ya, Mungkin minggu ini fast rate, minggu depan swing, minggu depannya lagi fast rate lagi kayak gitu. ya. Supaya nggak mudah lupa. Ya paling awal-awal saya tuh pelupa Pak. Saya Iya, mesti di print, dibaca, dikasih tanda. betul. Kayak Nah, ini anak nanti Ibu bisa sekolah. print kok ini, Bu. Jadi Ya, iya panduannya saya bisa akan Ibu print. print ya. Saya baca. Yang nggak ngerti saya tandain, nanya atau gimana ya. Maklum udah tua nih, suka lupa Betul nih ya. Pak. Apalagi banyak sekali nih. Aduh, untuk belajar saham. Candle aja udah pusing. Enggak, kalau candle itu cuman dua yang dipelajarin, Bu. Merah sama biru, udah itu. Ya, merah sama biru. Iya, cuman itu aja. Dulu saya pernah diajarin pink deh, jadi ikutin yang Pak Holi aja biru dan merah. Hmm. Ya kan ada kan candle macam-macam yang katanya hammer apa gitu loh. Saya masih itu yang saya nggak ngerti yang diajarin. Ya, ya itu nggak begitu dipakai sih, Bu. Supaya Ya ya ya, sempat mempermudah itu hanya pakai biru, merah. Biru beli, ya merah jual. ya. Terus itu mau tanya dong satu lagi. Kadang-kadang saya lagi belajar dengerin ya trading bersama ya Pak. Ya, Itu itu kalau dibilang seperti apa bilang buy on apa yang kalau kalau lagi disuruh beli itu terus sell gitu loh Pak. Kalau oke. transaksi is buy is sell. Nah, kadang-kadang itu bingung sama sahamnya apa saham apa yang dituju. Oh, bukan. Jadi gini, di saat trading bareng ya, di saat Ya, trading bareng ya, itu saya kan juga transaksi, Bu. ya, Saya kan juga transaksi. ya. Nah, saya saham yang saya beli itu ini kan nyambung di laptop. Itu Ya. suaranya kan kedengar. Saat saya klik buy, Oh, suaranya kedengar. Saat saya beli, itu suara buy-nya itu kedengeran. ya, Saat saya sell kan juga kedengeran. Saat saya pakai ya. mouse, nah itu transaksinya kedengeran di situ. Oh, Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan perintah untuk beli. Ya. oh gitu. Nggak semuanya harus ikut beli gitu mas saya. Iya, iya, iya. Saat saya beli itu bisa jadi saya break up ya, nambah lagi, nah kayak gitu. Bukan Hmm, permulaan baru beli, terus beli saham yang lain enggak. Saya paling beli saham itu satu atau maksimal dua oh gitu. di Ya, yang portofolio itu. ya, yang pas aku dengar kadang-kadang go to is buy. Saya mikir tuh disuruh beli Bukan. Nah, untuk fast trade itu harus melihat grafiknya. Ya. Untuk grafiknya. fast trade itu harus melihat grafiknya. Karena di saat trading cepat itu kita ya, kita itu beda-beda sahamnya. Nggak harus sama. Tapi Mm-mm. pastikan saham yang dibeli itu sesuai dengan indikatornya. Ya, Gitu. Nah, ya. indikatornya itulah yang kita pelajarin setiap hari, yang kita pelajarin setiap harinya. Ya, Oke. Nah, nanti Ibu juga harus bisa dan akan bisa sendiri saat seperti apa untuk memutuskan beli atau menjual saham. ya. Tuh. Memang kalau sesi jam 9 ya, kalau sesi jam 9, nah itu memang sahamnya itu yang dibeli. Beli, beli, beli saat mau jual, ya udah, saya juga bilang sell saat sudah mau turun. Ya. Tapi di saat market berjalan, ya,
Kalau di sesi awal saya sudah profitnya sudah cukup, ya sesi siang saya kadang juga nggak trading dan lebih banyak nggak trading terus menerus itu, kecuali Iya. dapat momennya. Oh, Tapi kalau di sesi awal jam 9, karena di jam 9 itu marketnya sedang volatil ya, disitulah kita cepat untuk mendapatkan profitnya. Tapi transaksinya harus bisa cepat juga. iya. Kayaknya belum bisa deh saya, cuma dengar-dengar aja, lihat-lihat. Ya, nah untuk awal ya saya sarankan kalau memang belum bisa melihat grafiknya, sebaiknya swing terlebih dahulu. Eh, Beli ya, hari tadi ini, saya coba di GJTL. Saya dengar beli kayaknya bakal naik banyak. Udah saya tembak beli juga sedikit doang, cuma coba. ya, ya kalau GJTL tadi sampai arah ya, Ya, gitu. saya beli di 980, saya pasang di 1095 sudah keluar. Berarti cuma 2%, Pak. Enggak, 980 saya beli, saya jual di 1095 ya, hampir arah, tapi saya enggak sampai arah. Oh ya, berarti 2,5%. Eh, enggak Lebih, dong, Bos. 6%, 6% Iya, atau iya, 7 iya, deh iya, kayaknya. Bu. Ya. Tapi cuma iseng doang. Pak Holly cuma beli 10 lot doang. Ya lumayan dapat 70.000 udah. Ya, buat beli, Belajar mental ya, latihan. buat beli mixway cukup lah, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Nah, kalau yang begini masih berani. Mungkin dia masih naik sedikit pagi, baru naiknya agak siang, baru cepet ya. Ya, nah, apa ya? Saran saya Bu ya, saran saya Ya, mungkin supaya pergerakan sahamnya tidak terlalu volatil, ya. mungkin Ibu kalau tradingnya dipilih dulu apa mending Kompas 100 ya. Kompas Kompas 100 100. atau LQ45 Ya, supaya tidak terlalu mm-mm. cepat pergerakannya. Ya. Kompas. Ya, ya, ya Pak. Ya Nanti ada besok saya 100 mulai saham. lihat saham itu aja. Saya nggak berani yang fast trade deh. Ya, Nggak berani, takut. karena kalau fase itu yang dicari cuma 2% gitu. Ya, nggak buru-buru keluar jadi rugi ya. Iya. Saya pun hari ini goto rugi. Saya tadi tinggal-tinggal ternyata turun, belum saya jual. Kira-kira besok naik nggak Pak Holly? Tadi saya penutupan dengar beli beli saya pasang nggak bisa di cancel lagi. Saya Kalau dapat belinya di 100, besok ya dua dapat persen 100. mungkin dapat. Mungkin dapat kalau 2%. Tadi kan ditarik turun ya. Ya, saya Ya. pasang di 102. Saya mikir aduh bakal turun nggak ya? Saya ragu-ragu saya mau batalin nggak bisa udah terbeli Pak Ya di apa, kalau 100. belinya di 100, besok kalau 2% aja dapat. Dapat ya. Berarti Ya, besok pagi pasang juga atau ya lihat dulu. auto sell aja nggak apa-apa. Auto sell aja ya. Ya. Ya, ya. Baik Pak, terima Karena tadi kasih. Nanti penutupan untuk GoTo kan ditarik turun. mm-mm. Sekarang candlenya turun lagi atau gimana Pak? Hari ini kita belum belum lihat ya. Sekarang Kenapa Goto. hari ini? Bukan Goto. Kalau sekarang udah keluar belum Pak? Kan untuk itu MX yang Oh, ngelihat ininya. ya Ngelihat, udah oke. Ngelihat grafiknya. Good, Teuto. merah biru kenalan pasti. Candle bayangannya merah. Wah, berarti turun dong ya. Ya. Tanda-tandanya mau turun. Tanda-tandanya mau turun. Tadi kan gap up dari 100 berapa tadi?
102 turun ke 100 kan? Ya, Besok kemungkinan akan ke 100 dulu. Nah, setelah itu lanjut naik atau turun lagi. kalau saran Bapak, saya pasang langsung sel aja Ya, sebelum auto sell pembukaan. aja di Apa saja? auto sell aja 2%. 102 Ya, berarti. 102. Baik. Ya. Ya, makasih Pak sarannya. Ini lagi belajar. Ya. Oke, ada lagi siapa yang belum bisa transaksi, belum bisa melakukan beli dan jual saham? Silakan open mic, jangan malu-malu. Sumur. Tutup wah merah. Ada lagi? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, cukup ya. Selesai. Oke, berarti sudah bisa, berarti sudah transaksinya berarti sudah bisa semua. Ya, kalau nggak ada yang nanya berarti kan udah bisa. Pertama sudah bisa, yang kedua bingung yang mau ditanyain. Karena belum praktek, karena belum melakukan. Kalau belum melakukan, biasanya memang bingung apa yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akan buka ini diskusi dan sharing. Oke, silakan. Mau bebas, mau nanya apa aja silakan. Karena sudah banyak yang memahami. Ini, Ya bos. saya tadi lupa jual BBYB Pak. Saya tinggal ternyata turun jauh. Itu kalau untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi naik nggak Pak? Nah Saya nggak inilah cut loss Pak, sayang ya. pas trade lupa. Jadi tinggal saya Pak. Tinggal Ada, ngirim. ada kerjaan dari Pak. Iya. Ngirim, Pak. Iya, jangan sampai kerjaan mengganggu trading, Pak. BBYB Oke, tadi. BBYB merah ini, Pak. Tadi sempat average juga di harga berapa tadi ya di udah di average malah turun lagi, nambah turun dia. Iya. Kalau kita lihat di time frame menitnya, ini pasti menit BBYB. Oke. Tadi dari ini saat super trend pindah ke atas, Bapak nggak jual. Ya. Iya. Sideways, lalu terjun. Oke. Nah ini super trendnya baru pindah ke bawah Pak ya. Tadi jam 15.46 itu super trendnya pindah ke bawah. Tapi besok ya kalau super trendnya pindah ke atas harus jual ini. Karena akan makin turun. BBB. Daily, karena daily-nya itu merah pertama. Ini merah pertama ya. Candle bayangannya ya. Bayangannya merah pertama Pak. Nembus supply zone nggak kuat hari ini. Belum kuat.
Tadi sudah naik sampai 396. Ini kan scalping pagi tadi kan? Iya. Tadi itu udah ke 396 tuh saya masih lihat Pak. Cuman mungkin ada lagi naik gitu kan perasaan saya. Saya tinggal sebentar aja itu. Malah lama kerjaannya. Ternyata sekali pulang udah merah Pak. Tapi kalau untuk simpen Pak, kira-kira BBYB ada potensi dah Pak? Potensinya ke 300 lalu 250. Misalnya sayang cut loss gitu Pak, biar aja ntar di average aja gitu kalau bisa mau naik lagi Pak. Boleh gitu Pak? Ya boleh-boleh aja. Boleh kalau ngelihat. Jadi gini, boleh nggak di hold? Boleh. Tinggal nunggu 9 bulan Pak. Di 9 spek daily ini ada yang belum tercapai sampai 600. Jadi kalau mau ditahan boleh aja, tapi durasi waktunya sanggup nggak nunggu 9 bulanan. Jadi misal besok turun, ya jangan panik karena sudah diniatkan untuk mengikuti spike-nya. Jadi berubah dari fast trade ke swing gitu ya, betul Pak? Iya. Harusnya kan kalau memang swing, carilah yang cocok untuk swing dari awal. Jadi saat dia baru mau naik, Pak. Tapi kalau fast trade nggak dipantau lalu turun berubah jadi swing, banyak terjadi. Swing karena kecelakaan ya Pak Holi. Iya. Oke, makasih Pak Holi ya. Oke, Bos. Tinggal ngirim tuh pasti. Tinggal ngirim kata Mayar. Oke, ada lagi? Jadi GoTo auto sell 2% Pak ya, besok Pak ya. 2% ya. Karena candlenya merah. Iya, iya. Saya juga nyangkut GoTo hari ini. Yang terakhir. Saya nyangkut di 100 tadi Pak. Nyangkut di 100. Bukan nyangkut. Oke, ada lagi? Silakan. Udah bisa semua kan? Besok. Pak Oli, Yes. bagaimana caranya kita bisa mengetahui saham ini bisa di hold atau tidak? Apa Bisa. tanda-tandanya? Tanda-tandanya, misalkan nih, Iya. sore gitu Pak, sore kita sudah punya, ini di hold atau tidak? Gitu. Ya, Pertama, saya harus nanya, Bapak belinya saat seperti apa? Saat beli sahamnya loh. Saat pertama beli saham, itu karena apa? oh itu dulu. Ya itu dulu. Karena nanti akan ada dua hal yang harus digunakan untuk ini tetap hold atau jual. Oke, kalau bingung. Pertama gini, kalau Bapak beli saham ini karena beli karena di saat candle biru pertama. Oh iya, iya, iya. Beli karena saat candle biru pertama. Sore, boleh hold nggak?
maka tinggal dilihat candlenya. Kalau sore candlenya masih biru, hold. Besok sore lihat lagi candlenya masih biru, ya hold. Besoknya masih biru lagi, ya hold. Besoknya biru lagi, hold. Sampai candlenya merah, baru jual. Kalau belinya di saat biru pertama. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau belinya sudah biru ke-10? Iya. Kalau belinya sudah biru ke-10, boleh hold nggak? Boleh. Tetap hold boleh, asal candle bayangannya sejajar. Yang biru. Oh. Gitu. Jadi, oh sudah biru ke-5, saya beli, lalu sore ini hold atau lepas ya? Pertama cek. Kalau candle bayangannya sejajar, hold. Ya. Kalau nggak sejajar, sebaiknya jual. Itu supaya kita mudah melihat saham itu besoknya masih kuat untuk naik atau enggak. Jadi kalau candlenya sejajar, besok pagi itu masih kuat untuk naik. Naik. Oke, ya makasih. Makasih Pak Oli. Kemudian biasa Ibu Epit itu dia tahu kalau saham ini turun berapa pip. Waktu hari Kamis itu dia beli apa saham, saya lupa sahamnya. Dia baku taruh dengan Pak Dokter, bilang ini turun di angka 143 kalau nggak salah. Ternyata betul turun di 143 baru naik ulang. Bagaimana caranya menentukan itu, melihat apa tanda-tandanya yang kita bisa tahu kalau saham ini bisa turun di angka sekian? Tanda-tandanya, silakan Bu Evit. Mana Bu Evit? Nah, halo, supaya Ibu Evit. Iya, supaya jawabannya tepat, itu harus tanya Bu Evit, Pak. Mana Bu Evitnya? Nah, bisa ditelepon dulu Pak, Bu Evit, biar masuk Zoom. Oh iya. Belum ada nomornya Pak. Ada di grup kok. Nah, kalau ditelepon Bu Evit itu langsung. Oh iya. Itu. Jangan tanya Pak Dokter, nanti dioperasi Pak Makbul. Ada Pak Dokter, ada nomornya, baru saya ambil nomornya Pak Dokter. Kalau ditanya Pak Dokter nanti dioperasi bos, bahaya. Pak Oli kan udah tahu. Kalau dipotong habis bahaya bos, nggak ada sisa. Pak Oli Ya, kan Bos. udah tahu Bu Evi kalau jam-jam begini belum bisa dia terima telepon Pak. Enggak, kalau ditelepon bisa. Kalau di Kalau WA jam nggak masih bisa. jam-jam begini kan belum bisa. Pak Oli kan udah tahu jamnya. Jam berapa? Oh, tanya Pak Oli. Oke, enggak, bentar gini. Nah, tandanya bisa dari sini, Pak. Jadi saham itu akan turun lagi ke berapa? Iya. Jadi Bapak bisa lihat ini ada yang namanya support. Bulat-bulat ini. Support. Ini kan ada bulat merah ini. Di Iya. time frame pendek ya, di time frame menit boleh, di time frame 100 tick bisa. Ini. Support. Jadi kalau ada saham itu kalau mau turun lagi ke berapa kan gitu. Ya turunnya akan ke supportnya ini. Jadi kalau nunggu gitu ya. Kalau nunggu di mana? Di nunggunya di support. Nah, supportnya cara melihatnya bagaimana? Lihat ini, pentol merah ini. Memang kadang nggak turun nih. Misalkan nih, ini kan sudah naik. Lalu ini kan turun. Nah ini turun akan ke berapa? Ya,
tentunya supportnya kan di sini nih. Sebelum muncul yang candle ini ya, ini kan belum ada. Ini kalau turun kemana? Ya ke sini, ke garis ini. Tapi apakah pasti ke garis? Ya tentu tidak. Sebelum nyentuh garis, ya bisa naik. Tapi batas bawahnya di Support. garis ini, supportnya ini. Hmm. Jadi kalau mau antri, saat ada saham turun, jangan dibeli. Nah itu boleh antri namanya. Antrinya di mana? Ya di support sebelumnya ada di mana. Tapi belum tentu saham itu turun akan ke supportnya. Tapi di atasnya kayak gitu. Ini kan nggak sampai garis nih turunnya. Di sini dia balik lagi. Gitu. Nah contoh kayak ini nih. Nah kalau ini nyampe. Jadi sahamnya turun, naik, lalu turun lagi nih. Nah ini akan kemana? Ya kalau mau antri di supportnya ini. Di sini. Iya, Gitu. iya, iya. Oh iya, oke. Makasih, Pak Oli. Oke bos. Eh apa? Puri ya. Kemarin saya puri. Puri lotnya di bit itu 15. Di bit itu angkanya 15. Saya beli 20 lot. Setelah saya jual di bit 15. Ya ini kecil-kecil lotnya ini. Tidak, dia apa, depending. Gimana? Saya jual tidak langsung laku, dia pending. Nah, kalau di pending begitu, Pak Oli, bagaimana kita withdraw atau gimana? Depending. Jual depending. Iya, tidak langsung down. Jam berapa itu Pak? Oh, lupa jamnya. Lupa. Maksudnya jam trading apa di luar jam trading? Jam trading, jam Jam trading. trading. Oke. Iya. Contoh gimana? Contohnya gimana Pak? Eh, Harganya, ya, kan harganya begini. di Ya kan ini kan kemarin lotnya kecil-kecil. Ada ya. 15. Jadi apa namanya? Saya kan beli 20 lot. Nah, di Oke. bitnya itu hanya 15. Pas di Oke. 15 itu saya jual. Tidak langsung down. Maksudnya gimana? Apakah memang kita misalnya kita punya saham itu lebih banyak dari yang lebih besar jumlahnya dari yang bit tidak bisa langsung down atau bagaimana? Contoh-contoh. Contoh ini kan yang angka 226. Ini di bitnya ini 5.143. Oke. Kalau misalnya kita miliki taruhlah 6.000, kita jual di 5.114, 5.143. Iya. Apakah memang tidak bisa dijual karena lebih kita punya saham atau bagaimana? Ya dijual bisa. Nanti yang laku kan cuma 5.143. Tidak bisa langsung Sisanya kan 6.000. belum belum ada yang mau beli. Oh, berarti tidak bisa dijual semua. Dijual bisa, yang mau beli kan belum ada, Pak. Oh ya 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 ya. Berarti belum laku. Iya belum laku. Oh, makanya dia pending. Hmm. Kalau kalaupun laku itu kan lakunya parsial. Ya ya ya. Ya parsial ya parsial. Iya parsial. Nah, kalau nunggu dong itu bagaimana? Lama atau gimana, Pauli? Kenapa? Kalau menunggu sampai dong itu atau laku gimana? Ya Bisa sampai sampai ada yang satu. mau beli. Oh, Jadi dan itu berarti kan sudah transaksinya sudah match iya. gitu. Hmm. Contoh, Bapak punya 10 motor. Iya. 10 motor itu mau dijual semua.
Tapi pembelinya 5. Pembelinya cuma ada 7. Iya. Yang 3 berarti nggak bisa dijual. Kan gitu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Ya, udah mau dijual kok nggak bisa dijual. Belum terjual. Belum Jadi yang terjual. 7 tadi kan pembelinya sudah ada. Sudah ada dan sudah setuju untuk misalkan motornya harga 20 juta. Berarti sudah deal harga 20 juta. Tapi tinggal 3. 3 motor belum terjual. Kenapa? Yang mau beli di harga 20 juta belum Belum ada ada. orangnya. Nah, Iya, mungkin iya, ada iya. yang nawar 19 juta, gitu kan. Ada yang nawar 18 juta gitu. Kalau nah yang nawar kan ada yang 19 motornya kan 20 juta nih ditawarin. Lalu kalau tinggal 3 motornya dijual 20 juta, kok nggak laku? Nggak ada yang mau beli. Tapi sudah ada yang standby. Ada yang bilang, kalau 19 juta saya mau. Kalau Pak Makbul mau ngelepas motornya di 19 juta, berarti kan sudah match Laku. semuanya. Udah laku. Iya. Ini juga sama. 226 punya 6.000. Mau dijual semuanya, yang laku cuma 5.000. Sisanya bagaimana? Ya kalau mau langsung terjual juga sisanya, nah ini di bawah ada yang mau beli. Jadi Iya. turunin harganya. Sisanya. Betul. Oke, oke. Oh iya, iya, oke, oke. Makasih Pak Ali, sudah mengerti. Mau tanya, Pak Oli, Ya bos. untuk saham Mutu itu Pak Oli, itu kan candle bayangannya kan tinggi itu 16%, padahal nggak arah. Gimana itu Pak Oli? Mutu. Nah, kita cek ya. Eh, Pak Ali, yes. saya lupa tadi namanya, pentolnya Kendall, apa lagi namanya? Lupa. Yang bulat-bulat. Gimana Pak? Yang bulat-bulat tadi tuh pentolnya Kendall. Oke. Pentilnya candle, Pak. Apa namanya tadi tuh? Pentilnya Support. candle. Support. Hah? Support. Support ya, support ya. Ya. Oke. Support. Mau tulis Bukan, dulu. Pak. Pentilnya candle itu, Pak. Ya? Pentilnya candle. Oh, pentilnya. Oh, pentilnya. Oh, Oke. support. Nah, mutu candle bayangan 16%. Bayangannya biru pertama. Bagaimana? Nggak bagaimana, Pak. Ya, nggak ada pengaruh apa-apa ini. Apakah nyampe 14%? Apakah akan nyampe 16%? Enggak juga. Nggak ada pengaruh apa-apa ini. Kenapa? Karena nggak sejajar. Seandainya sejajar, baru bisa ke 16%. Kalau seperti ini, ya, ini kan tidak memenuhi syarat selera pemberani nggak terpenuhi, scalping yang nggak terpenuhi. Itu. Bagaimana? Ya nggak bagaimana yang kayak gini. Apakah akan naik 16%? Nggak ada yang bilang akan naik 16%. Kenapa? Ya karena ada yang tidak terpenuhi kriterianya. Jadi ya jangan semua digeneralisir ya. Ini candle bayangin 16%, berarti besok akan naik 16%. Tunggu dulu. Nggak gitu cara bacanya. Saham yang candle bayangannya akan tercapai jika satu biru, candle HA-nya ya, biru pertama. 2,
Bulat-bulat. Candle bayangannya lebih besar 10%. 3 sejajar. Sejajar. 4 over habis. 5 bit tidak ada yang kosong. Kalau ada saham memenuhi 5 kriteria ini, candle bayangannya akan tercapai. Lalu bagaimana jika ada saham yang tidak memenuhi kelimanya ini? Yang nggak ada apa-apa, nggak ada urusannya dengan candle bayangan. Apakah akan tercapai? Nggak ada di kriterianya. Ini kenapa? Karena tidak memenuhi kriterianya untuk mencapai candle bayang. Potensinya tetap ada, tapi tapi bukan kepastian untuk naik 16%-nya. Jadi kalau tidak terpenuhi 5 kriteria ini, candle bayangan abaikan. Kecuali kalau untuk memantaunya, mantau time frame menit digunakan sebagai fast trade. Gitu. Jadi kalau mau beli butuh, besok apakah nyampe 16%? Bisa ya, bisa tidak. Kalaupun nyampe, kecil probabilitasnya. Ini. Jadi kalau seperti ini, jangan langsung dibeli untuk selera pemberani. Tapi lihatlah di grafiknya. Saya hapus dulu. Mutu. Makasih, Pak. Gini. Nah, jadi besok kalau mau beli mutu bagaimana? Yang dilihat adalah time frame menitnya atau time frame 30 secondnya. Kalau super trendnya besok pindah ke bawah, baru dibeli. Estimasi naik 16% boleh nggak? Boleh, ya boleh nggak. Tapi itu bukan patokan untuk mencapainya. Maka gunakanlah mutu, gunakan fast trade. Besok kalau super trend pindah ke bawah, silakan beli. Pindah ke atas, dijual. Gitu, Bos. Ada lagi? Pak Ali bisa dibuka Puri, Apa? Puri, PURI. Puri. Oke. Yang 100 tik, 100 tik. Ini 100 tik. iya 100 tik. Ini. Oh, tidak ada anunya. Beda tampilannya Pak. Iya, ini ada ya anu. Ini ada garis-garis miring ini. Apa artinya itu? Itu apakah itu menjadi penghalang untuk naik candle-nya atau apa? Nah, ini garis Iya, ini iya. kan ada Iya, iya, garis yang di bawah, ada iya. garis yang atas. Iya. Nah, kalau garisnya ini di bawah candle, ini garisnya ini menjadi support. Kalau garis ini ada di atas candle, ini jadi resisten. Resisten, oh resisten.
Apa apa maksudnya itu resisten, Pak Oli? Resisten itu batas atas, support itu batas bawah. Oh, berarti susah ditembus itu. Bukan susah, itu batasnya Pak, batas atas. Bisa ketembus sih bisa aja. Kalau ada volume yang besar, itu akan ketembus. Support juga sama. Support ini kalau ketembus, maka sahamnya akan makin turun. Sama dengan pakai sepatu terus pakai sandal. Kalau yang 1 menitnya ini Pak Oli, ini 1 menitnya ada Ichimoku itu apa ini? 1 menit. 1 menitnya. 1 menit puri nggak ada. Oh, sorry. Ini saya hanya melihat Di MCS. Di MCS Pak Oli. 1 menit. Nah ini Ya, ini yang apa ya? Yang warna ungu. warna Jual. ungu. Ya, di atasnya itu yang ya. Itu Ini. kan ya dengan itu ya. Ya, ini kan masih di atas Ichimokunya. Awannya masih di atas. Awan itu susah ditembus kalau misalnya candlenya mau mengarah ke situ. Ya, kalau candlenya sudah dekat dengan awannya, iya. Kalau sekarang kan candlenya ada di sini nih Pak. Ya, masih jauh. Iya. Misalnya terjadi candle dekat dengan awan itu, berarti butuh volume tinggi untuk menembus itu. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya ada sementara kita pegang saham itu, sebaiknya kita jual ya atau bagaimana? Karena tidak mungkin kan naik karena susah menembus awan itu. Ya tidak. Bukan berarti tidak akan ya. Kalau susah itu, namanya susah itu bukan berarti tidak pernah berhasil. Iya. Ya namanya susah ya bisa ketembus kan bisa enggak. Nah, Iya. bisa ketembus jika ada volumenya besar. Iya. Oh, iya. Oke. Bisa tapi volume. Iya. Kalau sudah bermain di situ tidak mau tembus, capek menunggu, jual aja ya. Betul. Nunggu-nunggu sudah 2 jam tidak mau tembus, nah, jual aja. Kalau misalnya kita hold, misalnya Pak hold, ada kemungkinan besok tembus tidak? Pengalaman ini. Kalau misalnya. Iya tergantung. Nah, contoh Puri. Ya Puri ini kan udah turun-turun terus. Ya, Mau turun ketembus terus. naik lagi, ya kan masih potensi makin turun Mas. Iya. 20 lot itu masih tersimpan sama Puri, turun terus. Ya jelas di saat merah di sini nggak dijual, dia akan turun terus. Iya. Sudah 2 hari ini di bawah turun. Nah ini kan. Tadi juga saya tidak jual tadi sore Iya. baru buka kan. Oh, ya. Wajar Pak. Kan Bapak beli kapan? 2 hari yang lalu. Ya, waktu hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Hari Kamis itu candlenya kan ini merah. Iya, merah. Lalu beli kan? Nah, mungkin tujuan belinya bukan untuk mencari profit. Jadi tujuan belinya ya hanya sekedar beli. Candlenya merah ya beli aja. Kan cuman pengen beli. Bukan untuk profit. Belinya masih di candlenya biru. Gak mungkin candlenya biru. Ini jelas-jelas merah. Kan ini merah, masa ini biru?
Hari Kamis, hari apa itu? Kalau yang biru itu Pak Oli, hari apa itu? Kalau biru ini itu hari Senin, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Oh, berarti masih hari Selasa. Karena masih Ya biru kalau beli beli. Selasa, hari Rabu itu naik sampai 750, berarti udah profit berapa? Beli di 600 naik ke 750-an. Oh, bukan full. Profitnya ya lumayan. Iya. Nah, jadi saat mau beli, pastikan belinya untuk apa? Hanya sekedar hobi beli? Hobi beli. Ya. Tuh. Tiga. Ya, oke. Makasih Pak Oli. Oke, bos. Ada lagi yang lain? Malam Pak Uli. Ya, bos. Pak, saya mau nanya IMAX di 3D View dalam kondisi bagaimana selama IMAX hijau itu dipertahankan, jual waktu kuning, Pak. Kadang-kadang Iya. kan merah, Apanya? super trend kadang-kadang juga turun. Oke. Saat image-nya baru hijau, beli. Saat image-nya kuning, jual. Walaupun candle-nya merah, Pak. Loh, saat beli kan nggak ngelihat candle, Pak. Kan Bapak hanya ngelihat image kan? Iya. Iya. Satu aja cukup. Kenapa? Ya cukup. Satu aja cukup. Cukup. Jadi kalau Pakai yang dua. di saat beli itu karena image-nya baru hijau beli. Saat beli candlenya merah nggak ada masalah. Saat image-nya berubah jadi kuning, harus jual. Tapi candlenya masih hijau, nggak ada hubungannya. Kan gitu. Saat image-nya hijau, supportnya pindah ke bawah, jual nggak? Ngapain dijual? Karena belinya bukan berdasarkan super trend. Belinya karena image. Super trend turun super trend pindah ke atas ya harus jual. Kalau di saat belinya karena super trend pindah ke bawah. Gitu. Oh iya, iya. Itu IMAX biru atau hijau sama aja, Pak ya? Posisinya. Kalau biru itu permulaan baru mau menguat. Kalau hijau itu sudah confirm untuk naiknya. Oh, berarti kalau lebih yakinnya hijau aja ya, atau Yes. spekulasi di biru. Iya. Nggak lihat candle, nggak lihat seperti nggak lihat Iya. parabolic SAR. Yes. Oke. Hanya image. Tapi dipadukan nggak apa-apa ya? Ya, nggak Malah apa-apa. kacau. Ya nggak apa-apa dipadukan. Jadi loh, Bapak pertama mau pakai indikator apa utamanya kan gitu. Lalu ditambah indikator lain boleh nggak? Boleh. Dipadukan boleh nggak? Boleh. Tapi harus
punya Jual. indikator apa yang mau dijadikan acuan utamanya. Itu bos. Oke, oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Oh ya, Pak, bisa lihat GTR, Pak. Kan candlenya gondrong begitu. Maksudnya apa, Pak? Kenapa? Nah, gitu. Ya, maksudnya angkanya kan Gondrong di sini begitu. aja 292, 294 gitu. Ada di atasnya ini nih ya. Harganya ya bergerak di situ-situ aja. Itu sebutannya Ini kan lagi sideways. memek dan berasal dari kata mamek atau kalau saya kira Oh, makan ini tuh Southwest, Pak ya? Ya. Maka kalau menggunakan IMAX kan ini nggak ada hijaunya sama sekali. Nggak ada. Iya. Tapi saat IMAX-nya baru hijau di sini kan dia naik sahamnya. Ini. Yang ini aja, Pak. Ini saat hijau kan sahamnya juga naik. Iya. Ini jadi kan. Nanti Tuh, kalau kalau posisi pakai terakhir itu sideways. kalau pakai 30 detik sama 1 menit Sama, Pak. sama ya? Atau lebih cepat yang 30 detik Ya kalau lebih cepat sinyalnya? ini, ya pasti itu. Kalau 1 menit, selama 1 menit muncul satu candle. Candle. Kalau pakai 30 detik, berarti dalam 1 menit muncul 2 candle. Tapi Lebih sebagai cepat mana? pendamping Ya tetap harus pasti pakai lebih cepat 30 detik. detik. Tapi masih perlu yang 1 stick, Pak ya? Ya perlu. Kalau pengen lebih detail, iya. Karena yang tick Pendamping. itu kan berdasarkan transaksi. Kalau menit ini kan durasi waktu. Jadi kalau pengen lebih presisi, ya Pak, 100 tick itu digunakan. Tapi kan 100 stick kan harus, kalau beli harus biru sama biru, Pak. Misalnya Iya kan? pakai 30 detik. Ya kalau biru sama biru itu kan perpaduannya kan 1 menit, Pak. 30 detik beda ya? Iya kan beda. 1 menit sama 30 detik kan beda. Maksudnya pendampingnya itu harus biru semua atau kalau 30 detik itu nggak perlu biru? Ya enggak gini loh. Jadi saya itu kemarin memadukan 1 menit dengan 1 menit dengan 100 100 tick. stick. Nih. Nah, kalau 1 menitnya biru pertama, 100 sticknya biru pertama, ini kan beli. Beli. Kalau sekarang 1 menitnya diganti 30 detik bagaimana? Saya belum uji coba. Gitu. Saat 30 detiknya biru, 100 detiknya biru bagaimana? Belum mencoba. Saya belum
mencoba ini. Karena apa? Saat dulu saya menggunakan 1 menit dan 100 tik, dulu belum ada yang namanya super thread. Belum ada yang namanya belum ada yang namanya MLI. Nih. Belum ada 30 second yang saya gunakan. Nih. Di 100 tik ini fungsinya untuk melihat transaksi berdasarkan time frame 100 tiknya. Kalau kita mau mencoba, ya, kalau 1 menit 30 detik, 30 detik, tiknya kalau 50 bagaimana? Nah, silakan dicoba. Nanti false-nya bagian mana? Apakah terlalu cepat atau bagaimana? Kan itu nanti baru ketemu kesimpulannya. Yuk. Ya aku udah beres nih. Gitu. Oh ya, Sekarang kirain sama Pak. nggak pakai 100 tik boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau pengen lebih spesifik, 100 tik bisa tetap digunakan. Itu Mas. Oke Pak. Terima kasih. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Atau sudah cukup? Jadi pastikan sebelum Bapak dan Ibu benar-benar transaksi di RDN, silakan latihan transaksi dulu di aplikasi RTI. Yang ditransaksikan saham-saham yang candlenya baru biru pertama dan saham-saham yang candle bayangannya baru biru pertama. Itu. Jadi latihanlah transaksi saham-saham tersebut. Kalau Bapak dan Ibu ada yang belum memiliki WX Master AI saham ini, silakan japri saya. Nanti saya kasih free trialnya. Jadi yang belum pernah sama sekali menggunakan, nanti saya kasih free trialnya supaya latihan transaksi. Ada lagi? Sudah cukup? Oh, udah tidur semua. Cukup ya? Boleh. Nanya Yes. satu lagi, Pak. Iya, Bos. Nanya sahamnya Ergas, Pak. Tadi kayaknya ada peluang-peluang mau bangkit apa mau naik tadi itu. Sore itu, Pak. Ergas. Ergas. Ergas, candlenya biru, candle bayangnya 2%, ada supply zone. Di situ. Candlenya tidak sejajar. Untuk Ergas. Ergas untuk besok. Ergas itu undangan pestanya di 127.
ketahan di supply zone Airgas. Belum bisa masuk besok Pak ya, kira-kira ya. Besok gini loh Pak, besok masuk bisa, ya masuk itu bisa. Cuman ini kan ketahan di demand zone. Supply zone. Pertanyaan saya, besok masuk itu yang Bapak butuhkan apa sebenarnya? Mau fast trade atau swing? Gitu. Jadi Bapak harus punya kriteria. Harus punya kriteria. Saya akan masuk saham jika memenuhi kriteria yang Bapak mau. Kalau nggak ketemu kriteria yang Bapak mau, jangan dibeli sahamnya. Airgas. Nah, akan masuk Airgas kenapa? Kan gitu. Harus ada analisanya kenapa mau masuk Airgas. Oh, untuk swing kah? Untuk fast trade kah? Untuk scalping kah? Nah, ini kan harus tahu kita. Oh, katanya mau naik. Nah, kalau katanya jangan. Pastikan tahu sendiri. Ada supply zone, ya agak berat. Tapi bisa naik nggak? Ini pertanyaan ambigu. Bisa naik? Bisa iya, bisa tidak. Kalau jebol supply zone-nya, ya naiknya bisa makin kencang. Ini maka yang seperti ini silakan dipantau. Lalu kalau supply zone-nya ini ketembus, langsung gas, langsung buy. Tapi kalau supply zone-nya belum ketembus, sahamnya biasanya akan sideways. Nah, sideways inilah yang membuat kita bosan. Dipantau supply zone-nya ketembus tidaknya Pak Oli ya. Kenapa? Ya, terus ya kan gini. Kalau ketembus nih, mau beli. Nah, itu tujuannya apa? Kan gitu. Besok dipantau ternyata tembus, lalu dibeli. Nah, belinya itu karena apa? Oh, karena supply zone-nya ketembus. Ya, terus kalau sudah ketembus kan akan naik lagi. Nah, akan naik lagi itulah tujuan kita apa? Supaya nanti memantaunya juga bisa sinkron. Ya. Gitu, Mas. Jadi silakan di Airgas, silakan pantau dulu. Tapi kalau bisa nembus supply zone, nah naiknya akan makin kencang. Kalau mau beli, pastikan tahu apakah mau dibuat scalping, apakah mau dibuat ATM harian, apakah mau dibuat selera pemberani. Gitu. Buat fast trade aja Pak, kalau Nah, ketembus. kalau fast trade, ya kalau Bapak mau fast trade, kenapa nggak ambil GJTL besok jam 9? Gitu. Kenapa nggak ambil apa lagi? PTMP, MPRO, ini GJTL. Kan nunggunya nggak lama, besok jam 9 naik GJTL. Setelah naik turun, mau turun, dijual di situ. Kebetulan masih ada nyimpen Airgas saya Pak. Jadi siapa tahu naik kan tinggal average gitu. Gitu. Ya Iya. boleh. Kalau belinya sejak 3 hari yang lalu Airgas, ya nggak ada masalah. Tinggal nunggu candlenya merah, ya jual. Ya. Airgas. Makasih Pak Ali. Oke bos. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Oli, satu dong. Yes. Cheskin, besok gimana Pak? Ada kemungkinan naik banyak gak seperti GJTF? Apa Ibu? Kevin.
Jovin. Ya, Klipan Finance. Jovin. Jovin, potensi naiknya 2% untuk besok pagi. Candle bayangannya, oh enggak sejajar. Tadi naik lalu turun. 555 penutupan 495. Untuk besok potensi naiknya 2% ya. Tapi itu bukan acuan utamanya karena candle bayangannya tidak sejajar. Volumenya besar. Kalau volumenya kecil ya susah lagi untuk naiknya. Jovin. Ada lagi? Pak Holi, Yes. itu Pak Holi mungkin apa namanya? Mungkin ada diinformasikan juga Pak Holi tentang itu loh Pak Holi yang foreign akumulasi dan distribusin yang warnanya merah sama biru itu loh Pak Holi. Oke. Terkait dengan rencana pembelian. Mungkin banyak yang belum tahu kali ya Pak Holi. Oh ini. Ya kalau jadi ini ada akumulasi asing, ini ada akumulasi domestik. Jadi lokal sama asing. Kalau warnanya merah ini artinya secara global, secara keseluruhan itu sedang distribusi secara keseluruhan. Kalau biru berarti secara keseluruhan ini sedang akumulasi. Nah ini tidak bisa kita gunakan sebagai acuan juga. Merah apakah saat ini sedang akumulasi? Ya belum tentu. Kalau secara keseluruhan total, iya ini sedang distribusi merah. Tapi kalau untuk hari ini bagaimana? Ya kita lihat ujung garisnya di sini nih. Kalau menghadap ke atas berarti bukan sedang distribusi, tapi sedang akumulasi. Kalau garisnya menghadap ke atas. Tapi hari ini akumulasi, apakah besok bisa naik, bisa turun? Bukan. Bukan analisa dari sini untuk hanya untuk besok. Biru juga sama. Biru ini secara keseluruhan ini akumulasi. Tapi cek lagi ujungnya di sini. Kalau menghadap ke bawah berarti banyak distribusi. Itu. Jadi yang foreign sini asing. Kalau yang bawah itu lokal, pembelian lokal. Jadi secara keseluruhan, Jovin, asing banyak distribusi. Secara keseluruhan, untuk domestik sedang akumulasi. Itu. Jadi, tapi ini bukan untuk ambil keputusan besok jam 9. Bukan. Akumulasinya banyak, apakah besok jam 9 naik? Belum tentu. Kalau untuk besok, ya, kalau hanya untuk besok jam 9, dicari yang sesuai selera pemberani, yang sesuai dengan scalping atau ATM harian. Gitu, Bos. Pak Holi. Ya. Tapi kalau dilihat itu detak jantungnya tinggi, itu tidak menentukan. Yang Kevin kan lihat detak jantungnya. Betul. Detak jantung kan tujuannya kan ke sini, Bu. Oke, lagi nih. Detak jantung, apa fungsi detak jantung? Untuk mengetahui tujuan harga dan durasi waktu.
waktu mencapainya. Iya. Apakah akan nyampe 6.50? Iya, tapi bukan besok gitu loh maksudnya. Bukan besok, ya. Nah, kalau mau nunggu 9 bulan, ya bisa sampai 6.50. Besok langsung beli, habis itu tutup aplikasinya, tinggal lihat detak jantungnya ini. Tapi kalau belinya hanya untuk besok jam 9 atau besok jam 9 mau menjual, jangan pakai spike, nggak cocok. Yang dilihat apa? Candle bayangan. Itu. Berarti ini kalau dilihat gini cocok swing dong. Begitu nggak, Pak Holly? Memang untuk detak jantung ini cocoknya adalah untuk swing. Swing. Iya. Karena Untuk durasi waktunya, ada durasi waktunya dan tujuan harganya. Buat swing, ya memang fungsinya untuk swing kalau spike ini atau detak jantung. Iya, iya Pak Holly, terima kasih. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Oli. Selamat malam. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih. Selamat malam. Mas.